Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Aidi Aisyarah. Saya kali ini akan menjelaskan tentang kurikulum. Kali ini hal-hal yang berkaitan tentang kurikulum yang akan dijelaskan yaitu mulai dari definisi kurikulum, peranan kurikulum, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, sejarah kurikulum, era reformasinya, komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, definisi kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum ialah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua tujuan utama, yaitu tujuan untuk memperoleh ijazah. Menurut para ahli, menurut pendapat Didin Nurdin dan Sibaweh menjelaskan bahwa kurikulum merupakan program belajar yang diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga kurikulum sebagai program belajar bagi siswa harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kurikulum tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, kurikulum ideal. Merupakan kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atas pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru. Maka, selain itu, kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau tertulis. Yang kedua, ada kurikulum aktual. Merupakan kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya saja jika dalam praktik di sebuah sekolah, dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tersembunyi. Merupakan kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, proses tersebut muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Kemudian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama bagi guru. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah atau pengawas kurikulum, itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Kemudian fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar mampu memiliki sifat yang dapat sesuai dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Kemudian fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensial. Fungsi ini mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Keempat, fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Kelima, fungsi pemilihan, yang mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, yang mana fungsi ini menjelaskan bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya.
Kemudian peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, yang mana peranan ini menjelaskan bahwa kebudayaan yang sudah ada sebelumnya di suatu generasi tidak akan pernah mati ke generasi selanjutnya. Kemudian ada peran guru dalam kurikulum. Yang pertama, implementer. Di sini guru sebagai pengaplikasi kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima sebagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Kedua, peran adapter. Peran guru di sini lebih dari sekedar pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal di sekolah tersebut. Yang ketiga, peran developers. Di sini guru memiliki kewenangan mendesain kurikulum. Sebagai pengembang kurikulum, guru dapat menyusun kurikulum sesuai karakteristik, misi, dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Dan yang terakhir, peran researcher. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Kemudian ada landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Landasan dalam kurikulum ada 3. Yang pertama, landasan filosofis, yang dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, karena filosofis di sini sebagai pandangan hidup, yang dapat menentukan ke arah mana siswa itu dapat dibawa dan kita didik. Filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Filsafat juga dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Yang kedua, ada landasan psikologis, di mana landasan ini berhubungan dengan pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan psikologis anak, di mana peserta didik tersebut memiliki keunikan, perbedaan, baik minat, bakat, maupun potensi, sesuai dengan perkembangannya. Maka, kurikulum di sini harus memerhatikan kondisi psikologi pengembangan dan psikologi belajar anak. Yang ketiga, ada landasan sosiologis teknologis, di mana sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka berperan aktif di masyarakat. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi eksternal dan internal. Relevansi internal mencakup keserasian antara tujuan, isi, materi, atau pengalaman belajar, dan juga strategi atau metode yang digunakan. Sementara relevansi eksternal berhubungan dengan lingkungan peserta didik, perkembangan zaman, dan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi, yakni fleksibel bagi guru, yang mana kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan fleksibel bagi siswa artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran dengan materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. 4. Prinsip efektivitas yang berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.
Kemudian prinsip efisiensi yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian, sejarah kurikulum di Indonesia, di mana sejarah ini terbagi atas 3 masa dengan 11 kali perubahan kurikulum. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan, di mana masa ini pada masa penjajahan Belanda, yang mana isi kurikulum tersebut diwarnai dengan misi penjajahan Belanda dalam membantu misi penjajahan mereka memanfaatkan pribumi. Pada masa prakemerdekaan terdapat 2 macam sekolah, kelas 1 untuk para pribumi dan yang sekolah kelas 2 untuk pegawai pemerintahan Belanda. Kemudian pada jenjang pendidikan menengah ada gimnasium, yang mana pendidikan tersebut berisi siswa-siswa golongan ningrat yang berubah menjadi mulo dengan lama pendidikan 4 tahun. Sedangkan untuk tingkat atas, Belanda mendirikan AMS dengan lama pendidikan 3 tahun. Kedua, masa kemerdekaan. Pada masa ini terjadi perubahan kurikulum sebanyak 7 kali. Yang pertama, kurikulum 1947 yang lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, pada kurikulum tahun 1952 mengalami penyempurnaan. Konsep kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun, hal yang menonjol ialah setiap rencana pelajaran harus memerhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata di masyarakat. 3. Kurikulum 1964 yang dinamakan dengan Pancawardhana karena ada 5 aspek perkembangan. Ada 5, yaitu moral, inteligensi, emosional, jasmani, dan kepribadian. Kemudian yang keempat, kurikulum 1968 yang bersifat politisi. Kurikulum ini dicitrakan sebagai hasil dari produk pemerintahan Orde Lama dan lebih menekankan upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, ada kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang keenam, kurikulum 1984 atau CBSA, cara belajar siswa aktif. Konsep ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat. Kemudian kurikulum 1994 yang merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian era reformasi. Pada era reformasi ada beberapa perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK yang memiliki ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik individu, klasikal, berorientasi pada hasil belajar, dan keberagaman. Kemudian yang kedua, kurikulum 2006 atau KTSP. Ciri kurikulum ini ialah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional sesuai dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah peserta didik. Kemudian kurikulum 2013. Titik tekan pada kurikulum ini ialah peningkatan
dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, kurikulum 2013 revisi yang menuntut guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan 4 hal penting, yaitu penguatan pendidikan karakter. Kemudian, kurikulum ini juga mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, metakognitif, dan kreatif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kemudian materi terakhir tentang kurikulum ialah komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen merupakan bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, yaitu tujuan apa yang harus dicapai sekolah. Kedua, bahan ajar, yaitu bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan tersebut. Ketiga, proses belajar mengajar, yaitu bagaimana bahan disajikan agar efektif diajaran kepada peserta didik. Dan yang terakhir ialah evaluasi atau penilaian yang merupakan proses untuk mengetahui efektivitas dari proses yang dilakukan.